Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Tante Riki akan sharing kembali tentang promil. Tapi kita akan membahas tentang masa subur. Oke moms, di video sebelumnya Tante Riki sudah pernah membuatkan sharing-sharing yang lain tentang kesehatan Tante Riki, dari mulai tes screening untuk promil dan kendala-kendala yang sudah Tante Riki lewati untuk sampai ke screening promil tersebut, serta biaya promil dan sampai Tante Riki berhasil hamil. Untuk videonya moms-moms bisa lihat di playlist kesehatan di channel ini ya. Bisa disimak. Dan jadi Tante Riki di sini cerita atau sharing itu berdasarkan pengalaman Tante Riki sendiri ya, bukan dari googling ataupun dari kata orang. Jadi pada awalnya Tante Riki memang melakukan promil itu untuk berikhtiar secara maksimal di medis. Tetapi setelah kita mengetahui Tante Riki dan Om Riki alhamdulillah sehat, hanya saja kendala memang tuba kanan Tante Riki non paten, jadi masih ada bisa berkesempatan hamil walaupun memang presentasenya hanya 50% menurut dokternya. Dan memang kendalanya dari sebelum menikah juga Tante Riki sudah merasakan sering sakit perut setiap akan memasuki masa subur. Di mana masa subur itu terhitung dari 14 hari dari hari pertama kita menstruasi. Tetapi buat teman-teman yang menggunakan kalender aplikasi untuk menghitung masa subur, terkadang masa subur kita itu bisa maju ataupun bisa mundur. Tidak selalu di 14 hari dari hari pertama kita menstruasi ya. Tante Riki konsultasi dengan dokter dan dokter menceritakan dengan ilmunya dan dengan pengalamannya, jika saat masa subur itu ciri-cirinya memang terdapat lendir keputihan yang sangat menyerupai putih telur. Nah, jika teman-teman sudah merasakan ada keputihan keluar dan seperti putih telur persis ya, itu tandanya teman-teman sudah sedang masa ovulasi. Dan masa ovulasi itu kurang lebih 3 hari ya. Ada juga yang sampai 4 hari, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Nah, terkadang yang promil itu sering dibingungkan dengan pecah telur. Apa sih pecah telur itu? Jadi pecah telur itu adalah sel telur kita yang dari ovarium itu sudah beranjak ataupun bergerak ke tuba kita untuk bertemu dengan jodohnya nanti jika bertemu dengan sel spermanya. Jadi di saat masa subur itu, saat pecah telur akan keluar lendir yang berwarna putih kenyal seperti putih telur ya. Berarti teman-teman sedang masa ovulasi, di mana waktu-waktu tersebut baik untuk masa-masa pembuahan dan sel telur itu bisa bertahan hingga 3 hari di tuba. Jika dalam 3 hari tersebut tidak dijemput oleh sel sperma, maka sel telurnya akan luruh dan turun ke rahim hingga nanti menstruasi. Jadi memang yang seharusnya dibuahi tetapi tidak ada pembuahan, maka terjadi menstruasi. Jadi menurut dokter yang terakhir menangani Tante Riki ini sangat wajar sekali jika Tante Riki sering mengalami sakit perut yang sangat pada saat masa subur. Tentunya Tante Riki itu kontrol ke dokter yang terakhir setelah Tante Riki operasi laparoskopi dan semua keluhannya yang pernah Tante Riki rasakan sudah membaik. Jadi memang idealnya itu setiap wanita normal tanpa kendala ataupun tanpa penyakit tertentu akan mengeluarkan sel telur dari tuba kanan ataupun dari tuba kiri. Dan kita tidak bisa memprediksi sel telur mana yang akan keluar di bulan ini ataupun bulan depannya. Karena sel telur yang paling besar lah yang akan lebih cepat pecah telur dan keluar dari ovarium menuju tuba untuk dibuahi oleh sel sperma. Dan itu terkadang membuat rasa kram juga. Jadi kram dan sakitnya itu tidak hanya dirasakan sebelum menstruasi. Jadi pas masa subur juga karena pecah telur, jadi mengalami kram ataupun mules seperti sama orang
pada awal mau menstruasi. Nah, dari pecah telur itu, si lendir itu berasal. Jadi, itulah ciri-ciri yang dapat kita ketahui sudah ovulasi ataupun masa subur atau belum. Lendir itu berasal dari si pecah telurnya saat dia terlepas dari ovariumnya. Nah, sekali lagi buat teman-teman atau moms-moms yang sedang promil, jika ada penjelasan tentang pecah telur dan seperti apa ciri-ciri masa subur, kita bisa melihatnya dengan cara seperti tadi. Mungkin sedikit banyaknya semoga bermanfaat sharing Tante Ricky kali ini untuk moms-moms yang akan melakukan promil. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga segala usahanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izinnya kita bisa melakukan segala aktivitas yang kita sekarang sedang jalani. Tunggu lagi video sharing-sharing yang lainnya ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan, moms-moms bisa tinggalkan di kolom komentar ataupun bisa DM Instagram Tante Ricky. Jangan lupa juga follow Instagram Tante Ricky ya. Support terus channel Om Ricky dengan subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.